Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke kota Batu, pulang-pulangnya ketemu sama si ratu. Perkenalkan, saya di depan ini atuh. Kalau ada jawab salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang atas nikmatnya yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat bertemu di tempat yang mulia. Alhamdulillah. Yang kedua, puji syukur, salatan dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan yaitu jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah kultum singkat insyaallah tentang Ramadan. Ramadan secara bahasa menurut para ahli lughah, para ahli bahasa dan Al-Qur'an dahulu kala, kalau kita bongkar Ramadan, Ra, Mim, Do, Alif dan Nun. Kalau kita mencampurkan Ramadan, kita pisah alif dan nunnya, itu Ramadan, yang dapat diartikan sebagai terik matahari, terik panas. Jadi ada ungkapan Ramadan Syams, terik panas matahari. Kalau kita campurkan alif dan nun di dalamnya, Ramadan, Ramadan artinya terik panas, panasnya matahari yang sampai sekiranya kalau kena ke suatu barang itu hangus. Jadi kesimpulan dari bahasa, dari Ramadan secara bahasa, katanya ahli bahasa dahulu, Ramadan itu adalah suatu masa kita dapat menghapus segala dosa-dosa kita. Tergantung, tapi tergantung orangnya. Gak semuanya dan gak sedikit pula yang ketika Ramadan sampai kepada kita, kepada manusia, khususnya umat Islam, itu mendapatkan takwa. Tujuan dari Ramadan sendiri itu adalah takwa. Seperti dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasalah kalian, berpuasalah kita di bulan suci Ramadan yang telah ditetapkan kepada kita untuk mendapatkan takwa sesungguhnya. Takwa itu dari mana? Takwa itu di hati. Jadi takwa itu adalah standarisasi manusia untuk mencapai kesuksesan. Jadi literasi atau kepintaran atau kecerdasan itu muncul setelah adanya takwa. Dari mana literasi itu? Otak. Otak yang mengolah pikiran, hanya formulasi saja. Yang mengendalikan tubuh kita siapa? Hati kita. Hati kita. Tapi enggak segampang itu kita mengatur tubuh untuk keperbuatan baik terus. Karena Allah telah mengatakan bahwa kita itu diciptakan, di dalam kita itu diciptakan ada dua unsur yang saling bertolak belakang. Pertama, dalam hati itu pertama takwa, yang kedua fujur atau nama lainnya nafsu. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur dan takwa. Fujur dan takwa. Fujur itu nafsu, takwa itu
sesuatu yang baik untuk kita. Takwa disupport oleh malaikat yang tersebut dalam Al-Quran 115 kali. Fujur support juga dari golongan syaitan, 115 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nafsu dan takwa itu tersebut dalam Al-Quran 88 kali. Tentu seimbang, tapi tergantung kitanya. Allah telah menciptakan manusia sebaik-baik mungkin sesuai fitrahnya, yaitu suci. Kalau dilihat dari bahasa Arabnya, al-ins, lawan katanya al-jin. Al-jin itu eksistensinya gak kelihatan. Jadi kalau jin yang kelihatan itu bermasalah. Lebih bermasalah lagi kalau manusianya yang mencari jin, konslet. Kalau manusia al-ins itu eksistensinya kita tuh hadir, ada, berbuat baik kepada sesama. Itu al-ins. Dan turunannya itu Anas, Anis, yang memiliki sifat lemah lembut. Lemah lembut. Habis itu halus dalam bertutur kata dan berkarakter. Itu al-ins, Anas, Anis. Jadi oleh karena itu kita karena sudah diciptakan oleh Allah sebagai fitrahnya kesucian, dalam Al-Quran surah ke-17 ayat ke-70, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika humul kitabu fala yuzlamuna fatila. Jagalah diri kita. Allah telah menciptakan kita. Allah tidak akan menciptakan kita kecuali kita itu telah membawa bawaan yang fitrah. Jadi jagalah kita, jangan sampai berubah. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini katanya Al-Baihaqi, bukan Tasdaman, Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis bahwa Ramadan itu ada 3 fase. Fase pertama 10 hari pertama itu rahmah, kasih sayang, cintanya Allah dikasih ke manusia. Fase kedua maghfirah, ampunan dari dosa kecil maupun dosa besar. Yang ketiga terjauhi 10 hari terakhir, dijauhkan dari api neraka. Jadi marilah kita seriuskan dan perbaiki niat masing-masing pada diri kita masing-masing untuk Ramadan kali ini akan lebih baik daripada Ramadan yang tahun kemarin. Karena hakikatnya Idul Fitri ada yang itu kembali al-fitri kembali kepada kesucian. Semoga kita pada Idul Fitri pada tahun ini semoga oleh Allah menjadikan kita sebagai soleh. Amin. Semua dosa-dosa kita terhapuskan dan dijauhkan dari api neraka. Mungkin cukup sekian kultum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.